Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Pramasari. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Kinerja ESG dan Risiko Perusahaan, Financial Concern sebagai mediasi dan kepemilikan asing sebagai moderasi. Ketika pertumbuhan ekonomi global melambat dan mulai babak baru, faktor yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan mulai menarik perhatian seperti halnya ESG. ESG ini menekankan bahwa suatu perusahaan itu tidak boleh mengorbankan lingkungan di atas kepentingan perusahaan itu sendiri, tetapi perusahaan harus mengambil inisiatif untuk memikul tanggung jawab sosial dan melindungi para kepentingan shareholder. Hal ini juga dipicu dengan adanya kondisi global pasca pandemi COVID-19 dan ancaman perubahan iklim di dunia ini menjadi tantangan nyata pada perekonomian di dunia. Demikian juga pada negara Indonesia yang ikut serta dalam komitmen penanggulangan perubahan iklim net zero emission. Sedangkan pengungkapan ESG di Indonesia sendiri masih tergolong rendah dengan disclosure di bawah 50% yang menempati peringkat ke-36 dari 47 pasar modal di dunia. Di sisi lain, ESG ini sebenarnya menawarkan beberapa keuntungan seperti meningkatkan reputasi perusahaan, meminimalkan risiko terkait isu lingkungan, sehingga dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar di masa yang akan datang seperti efisiensi operasional dan menarik para investor. Nah, sedangkan penanaman modal asing di Indonesia sendiri mencapai rekor tertinggi pada tahun 2023 dengan nilai 50,27 miliar US dollar sejak tahun 1990. Hal ini berarti bahwa investor asing masih mendominasi di negara Indonesia. Sedangkan investor asing ini memiliki fokus penting terkait isu tata lingkungan seperti ESG. Oleh karena itu, perusahaan dapat memperhatikan aspek seperti ESG ini dalam proses pengambilan keputusan. Nah, beberapa penelitian yang ada saat ini berfokus pada dampak ESG terhadap nilai perusahaan maupun kinerja perusahaan. Sedangkan untuk dampak ESG terhadap risiko perusahaan ini masih jarang dibahas dan diteliti, sehingga perlu penelitian lebih lanjut. Untuk beberapa literatur sebelumnya, masih terdapat inkonsistensi hasil, seperti literatur He, Liu, and Chen 2023 menyatakan bahwa kinerja ESG berpengaruh negatif terhadap risiko perusahaan yang dimediasi oleh financial constraint. Penghambatan kinerja ESG terhadap risiko perusahaan menunjukkan perbedaan karena adanya perbedaan ukuran dan kepemilikan perusahaan. Sedangkan literatur Tang 2022, kinerja ESG secara signifikan mendorong kuantitas maupun kualitas inovasi perusahaan dan dimediasi dengan financial constraint dan agency cost. Di sisi lain, hasil dari literatur Agarwal et al. 2023 menyatakan bahwa ESG berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan, di mana persaingan sebagai variabel moderasi ini memberikan dampak positif bagi ESG dan kinerja perusahaan. Lalu yang selanjutnya yaitu pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah kinerja ESG berpengaruh terhadap risiko perusahaan? Yang kedua, apakah financial constraint memediasi pengaruh kinerja ESG terhadap risiko perusahaan? Yang ketiga, apakah kepemilikan asing memoderasi pengaruh kinerja ESG terhadap risiko perusahaan? Dan yang terakhir, apakah ada perbedaan pengaruh kinerja ESG terhadap risiko perusahaan antara perusahaan BUMN dan non-BUMN? Lalu untuk tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kinerja ESG terhadap risiko perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui peran mediasi financial constraint pada ESG dan risiko perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui peran moderasi kepemilikan asing pada kinerja ESG dan risiko perusahaan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui perbedaan kinerja ESG dan risiko perusahaan antara perusahaan BUMN dan non-BUMN. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama yaitu teoritis. Penelitian mengenai dampak kinerja ESG terhadap risiko perusahaan masih sedikit, sehingga penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur sebelumnya dengan menggunakan sampel perusahaan di negara yang berbeda. Lalu ya, untuk manfaat secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi acuan maupun wawasan untuk perusahaan atau pelaku bisnis bahwa pentingnya peran kinerja ESG untuk mengelola risiko perusahaan dengan mempertimbangkan dari segi pemilikan perusahaan maupun karakteristik perusahaan.
Lalu yang selanjutnya yaitu literatur. Yang pertama ada asymmetric information, bahwa pengungkapan informasi seperti kinerja ESG dapat mengurangi adanya derajat asimetri informasi pada perusahaan, meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya kredit di pasar modal, mengurangi masalah risiko yang disebabkan oleh kekurangan dana pada perusahaan. Lalu yang kedua ada stakeholder theory, yaitu pemenuhan tanggung jawab ESG oleh perusahaan. Ini akan bermanfaat dan menciptakan efek assurance atau jaminan, sehingga membantu perusahaan mengurangi ketidakpastian di masa yang akan datang. Lalu untuk beberapa literatur sebelumnya masih terdapat inkonsistensi hasil, sehingga perlu penelitian lebih lanjut. Untuk selanjutnya yaitu pengembangan hipotesis, yaitu hipotesis yang pertama yaitu kinerja ESG berpengaruh negatif terhadap risiko perusahaan. Kinerja ESG yang positif berarti perusahaan lebih memperhatikan standar bisnis dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini dapat menarik konsumen potensial dan pemasok sehingga dapat mengurangi berbagai risiko yang ada. Pemenuhan tanggung jawab ESG ini juga secara sadar bermanfaat dalam membentuk citra maupun reputasi perusahaan, karena citra perusahaan ini juga sangat penting untuk pihak luar, jadi akan membentuk efek asuransi atau jaminan, membantu perusahaan mengurangi ketidakpastian dalam proses bisnis dan mengurangi risiko. Lalu yang terakhir bahwa pengungkapan informasi non-keuangan seperti ESG ini dapat mengurangi asimetri informasi, sehingga perusahaan mudah mendapat akses sumber daya kredit maupun pendanaan yang dapat mengurangi risiko perusahaan. ESG juga dapat membantu legitimasi perusahaan terhadap pemerintah seperti adanya subsidi dari pemerintah. Lalu hipotesis yang kedua yaitu finance constraint memediasi pengaruh kinerja ESG dan financial constraint memediasi pengaruh kinerja ESG terhadap risiko perusahaan, di mana kinerja ESG yang positif dari perusahaan ini dapat menyampaikan lebih banyak informasi kepada kreditur seperti bank dan memudahkan perusahaan untuk mendapatkan pendanaan dari eksternal. Selain itu, perusahaan dengan kinerja lingkungan yang sangat baik ini dapat mendapat pinjaman prioritas dari bank, sehingga kinerja ESG ini dapat mengurangi kendala pendanaan di perusahaan tersebut. Lalu ketika perusahaan mengalami kendala pendanaan, perusahaan mungkin telah melakukan strategi yang agresif di mana perusahaan menggunakan utang yang sangat tinggi. Nah, utang yang sangat tinggi ini dapat menyebabkan perusahaan terpapar risiko seperti gagal bayar dan menyebabkan kebangkrutan pada perusahaan tersebut. Sehingga ketika perusahaan menurunkan kendala pendanaan, maka perusahaan dapat mengurangi risiko perusahaan. Lalu hipotesis yang ketiga yaitu kepemilikan asing semakin memperkuat pengaruh negatif kinerja ESG terhadap risiko perusahaan, di mana manajer puncak dapat mengambil lebih banyak keputusan dalam meningkatkan upaya kinerja ESG dalam suatu perusahaan. Hal ini untuk dapat mempengaruhi investor dan menarik mereka untuk berinvestasi ke perusahaan. Kepemilikan asing membantu dalam pembagian risiko, transfer teknologi, dan pertukaran informasi, pengetahuan, dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik untuk perusahaan. Dan transfer informasi ini dapat meningkatkan kinerja ESG perusahaan dan memudahkan akses modal bagi perusahaan, sehingga menurunkan risiko berupa ketidakpastian yang dihadapi perusahaan di masa depan. Nah, menyediakan akses pasar bagi investor global melalui kebijakan liberalisasi dapat memberikan dorongan bagi perkembangan ekonomi serta pembagian risiko pada perusahaan. Lalu hipotesis yang terakhir, yang keempat, pengaruh kinerja ESG terhadap risiko perusahaan pada perusahaan non-BUMN ini lebih signifikan daripada perusahaan BUMN. Jadi setiap perusahaan memiliki pengaruh yang berbeda-beda. Jadi perlu diadakan analisis karakteristik perusahaan yang dapat dilihat dari struktur kepemilikan. Nah, untuk literatur sebelumnya yaitu Nielsen dan Thomson 2007 menyatakan bahwa perilaku perusahaan dalam pelaporan CSR tergantung pada harapan para pemangku kepentingan. Jadi perusahaan BUMN ini didukung oleh pemerintah dari segi subsidi, dukungan pemerintah, pinjaman bank, dan
Oleh karena itu, menghadapi kendala pendanaan yang lebih sedikit. Sedangkan perusahaan non-BUMN mengandalkan kredit sendiri dan menghadapi kendalaan pendanaan yang lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan non-BUMN bergantung pada ESG. Selain itu, pemangku kepentingan BUMN mempunyai ekspektasi lebih rendah terhadap kinerja ESG, dan sebaliknya untuk perusahaan non-BUMN mempunyai ekspektasi yang lebih tinggi terhadap kinerja ESG. Semakin tinggi ekspektasi pemangku kepentingan terhadap kinerja ESG perusahaan, semakin mudah untuk memberikan respon positif terhadap kinerja ESG yang sangat baik. Lalu selanjutnya yaitu metode penelitian. Untuk sumber penelitian menggunakan perusahaan terbuka di negara Indonesia sebagai sampel dengan kriteria mengungkapkan ESG disclosure selama 12 tahun. Untuk jenis datanya yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Thomson Reuters dan laporan keuangan perusahaan terbuka. Penelitian ini menggunakan model regresi multivariat dan menggunakan analisis data. Untuk pengukuran variabelnya sendiri, untuk variabel dependen, yaitu risiko perusahaan atau firm risk. Firm risk ini diukur menggunakan standar deviasi return mingguan saham atau beta untuk mengukur risiko perusahaan tersebut. Lalu yang kedua yaitu variabel independen, yaitu kinerja ESG. Kinerja ESG ini diukur menggunakan ESG score rating yang dapat diperoleh dari Thomson Reuters. Untuk variabel mediasi yaitu kendala pendanaan atau financial constraint, hal ini dapat diukur menggunakan investment cash sensitivity dengan mengukur cash flow dibagi dengan total aset, atau beberapa literatur lainnya juga dapat diukur dengan menggunakan KZ Index dan WW Index. Lalu untuk variabel moderasinya yaitu kepemilikan asing, di mana persentase saham kepemilikan asing di perusahaan tersebut. Lalu adapun variabel kontrol yaitu Keto itu quick ratio dan size. Lalu yang selanjutnya yaitu gambaran model empiris atau model penelitiannya. Untuk model empiris, yang pertama ada baseline model, mediasi, dan moderasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih.